Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi Septiani dengan NIM 44323 110011 dari Prodi Marketing Communication. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen Pak Islah Wolben. Sebelumnya di sini saya mau berterima kasih kepada Pak Islah untuk kesempatannya. Oke, mari kita bahas pembahasan yang pertama. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Lalu, apa faktor penyebab korupsi? Faktor penyebab korupsi terdiri menjadi dua aspek, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri, yang pertama ada sifat tamak atau rakus. Orang yang tamak atau rakus akan mempunyai hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan cara melakukan tindakan yang merugikan orang lain, contohnya adalah korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Orang yang tidak mempunyai moral yang kuat pastinya akan mudah tergoda untuk melakukan tindak perbuatan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Jika seseorang mempunyai gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil daripada konsumsi tersebut, maka hal itu akan menjadi penyebab korupsi karena pendapatan tidak sesuai dengan lifestyle. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, politik. Korupsi dapat terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pada umumnya, dalam aspek politik ini dapat terbentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang lain, contohnya adalah nepotisme. Selanjutnya ada lemahnya hukum. Lemahnya sistem hukum dapat membuat pelakunya tidak jera dan mungkin akan terus melakukannya secara berulang. Lalu yang terakhir ada faktor ekonomi. Biasanya korupsi dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Di Indonesia sendiri, korupsi sangat marak terjadi. Bahkan terkadang korupsi dilakukan secara terang-terangan. Berikut adalah contoh kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh para pejabat publik. Wakil Ketua KPK bilang kalau korupsi di Indonesia tuh lumrah. Koruptor yang ketangkep itu cuma lagi apes doang. Wah, kok bisa gitu sih? Kamu tahu nggak, di tahun 2022 kemarin ada 579 penindakan kasus korupsi yang ditanganin sama KPK. Yang ini tuh nindak sampai 1.396 orang tersangka. Banyak banget kan? Artinya ada sekitar 1 atau 2 kasus korupsi yang ditindak KPK tiap hari. Nah, balik lagi nih sama pernyataan Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata yang bilang kalau kasus korupsi itu sebenarnya hal yang biasa. Menurut beliau, tindak korupsi itu dilakuin koruptor dengan sangat rapi dan hati-hati. Jadinya susah banget buat kementerian dan lembaga pengawasan lain tuh untuk ngebuktiin tindak korupsi seorang koruptor. Nah, yang ketangkap tangan itu lagi apes aja. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa korupsi ini terjadi di lembaga publik, baik legislatif maupun eksekutif, bahkan swasta. Nah, jika kita lihat bersama, hal ini terjadi karena lemahnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah dan pejabat publik. Dari contoh-contoh tersebut pula, kita bisa lihat bersama bahwasannya untuk mencegah dan memberantas korupsi dibutuhkannya integritas dari pejabat publik dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi tersebut, di mana para pemimpin atau pejabat publik harus memiliki karakteristik yang tegas, konsisten, dan berintegritas tinggi. Integritas diri merujuk pada keseluruhan karakter moral dan etika seseorang. Ini mencakup kejujuran, kejuangan, dan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma
dan nilai-nilai yang dianut. Jadi, maka dari itu, perlunya integritas dari pejabat publik dalam pencegahan tindakan anti korupsi ini sangat diperlukan. Selanjutnya, saya akan membahas tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Saya mendapat satu kutipan tentang korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan yang sah. Namun, kewenangan itu disalahgunakan. Demikian pula kesempatan atau sarana hanya dapat digunakan oleh mereka yang memang mempunyai kesempatan atau mempunyai sarana, tetapi kemudian kesempatan atau sarana itu pun disalahgunakan. Nah, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan 20. Pemerintah kemudian melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi yang jauh lebih ringan dari undang-undang yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi diatur dalam pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi yang telah dikelompokkan dalam 7 jenis utama. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, korupsi terkait gratifikasi. Endeminya, korupsi di Indonesia memerlukan penanganan luar biasa. Upaya harus terus dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari sekedar himbauan moral sampai dengan hukuman yang berat. Pemberantasan korupsi pun telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah ataupun memberantas tindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KPK dan lembaga lainnya seperti Komisi Ombudsman Nasional, Kementerian Negara, Pemberdayaan Aparatur Negara memiliki tanggung jawab utama dalam pencegahan korupsi ini. Salah satu yang menjadi sorotan dalam upaya penanganan korupsi adalah pada bidang layanan publik. Badan layanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai adanya kepastian bagi para penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima layanan, yang tertuang dalam Kepmenpa nomor 63 tahun 2003 yang meliputi pertama, prosedur pelayanan dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan. Yang kedua, waktu penyelesaian ditetapkan saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Tarif pelayanan termasuk rincian yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat, produk layanan. Hasil yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang terakhir, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Azas prinsip dalam standar pelayanan tersebut harus menjadi pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan juga berfungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya standar pelayanan publik ini dapat diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat.
atas efek buruk dari korupsi pada pembangunan, strategi untuk melawannya sekarang menjadi prioritas utama dalam kebijakan seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan menanamkan generasi muda melalui pendidikan yang berkarakter anti korupsi. Pendidikan tidak dapat mengabaikan realitas kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan penuh paradoks dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pendidikan dimaksudkan agar generasi penerus memiliki wawasan kesadaran sebagai bangsa yang memiliki pola pikir dan sikap yang tercermin dalam perilaku anti korupsi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi. Salah satunya adalah dengan diadakannya pendidikan anti korupsi melalui peran mahasiswa. Hal tersebut dilakukan dengan cara edukasi terhadap mahasiswa agar mahasiswa memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi dalam politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik, tidak bersikap acuh tak acuh melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat, membuka wawasan seluas-luasnya tentang pemahaman penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumnya, serta mampu mempromosikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Tindak korupsi dapat dicegah dengan penanaman karakter integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Diharapkan dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, mahasiswa menjadi lebih terbuka dan peduli tentang bahaya dari korupsi itu sendiri. Serta diharapkan sebagai mahasiswa, kita harus memiliki jiwa integritas dan sikap disiplin. Saya rasa cukup dari penjelasan saya hari ini. Dan saya harap semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.